Waalaikumsalam warahmatullahi Maaf wabarakatuh. Sensei. Lanjut Sensei. Nah silakan Aris kalau mau diskusi Aris. Oke. Agama salah tak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kenapa Bang Aris? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. malah saya Oke, Bang Juma. Lanjut. Bertemu dengan satu ilmu, Iya, satu universitas. Silakan Siap. Bang Juma. Maksudnya universitas apa tuh Bang? Universitas TikTok, Bang. Universitas TikTok. Oh, kirain abang mau lanjut kuliah. Oh, enggak lah, Iya, enggak iya. lah, Bang. Universitas TikTok kita ini, Bang. Iya, oke. Apa tema Iya. kita pada malam hari ini? Yang kita mau bahas malam ini? Tidak ada, Bang. Cuman Katanya aku meluruskan aja, Bang. Apa yang mau diluruskan? Sama-samanya kita saling Iya, meluruskan. sudah selesai aku luruskan semua daripada perdebatan orang ini tadi, Bang. Teman-teman kita ini. Masya Allah. Iya, amin. Jadi apalagi yang mau dibengkokkan kalau sudah lurus? Tanyalah hostnya, Bang, apa yang mau dibengkokkan? Hostnya yang berkuasa di room ini, Bang. Iya. Apa yang ingin kita bahas? Kita luruskan Gurunda. Dia yang bengkokkan tuh Aris itu. Kita Apa bilang itu? Yesus bukan Tuhan. Dia bilang dia paksa Yesus Tuhan. No, saya tidak ada menyebut Yesus dari tadi. Terus Saya dari tadi tidak ada menyebut nama Yesus. Iris tes. Kau bohong kau. Nah, putar ulang semua filmnya. Masih lengkap. Putar. Ada nggak Belum Aris diedit. menyebut Yesus? Gitu loh. Agak je itu. Ini ruang aslinya malah asal syuting lupa. Yang saya sebutkan tadi Tuhan. Oh Tuhan. Iya. Bohong ya Oh, Sensei. Ada saksinya Sensei. Kang Yesus Dito, bukan kasih tahu Tuhanmu. Kang Dito. Kang Dito. Bohong kau Aris. Ada Kang Dito ini saksinya. Wah. Kasih paham Kang Dito. Putar, Udah, Bang Dito. putar Ada ulang, Bang. Gurunda. Ada nggak saya menyebut Yesus? Putar ulang dulu. Ya dia sebut Tuhan ya. Oke lanjut. Sedangkan Bunda Rahma mengakui yang saya sebutkan Tuhan. Jadi Kang Dito jangan melengkung-lengkung, ya. Gitu. Kok kau tuduh Kang Dito? Kau jangan Tadi- gitulah. Kang Dito kan gak ada dari tadi nyerang kau. Kau kok nyerang Kang Dito terus? Tadi Kang Dito yang nuduh saya nyebut Yesus. Yang Kang mana? Dito tolong tuh Kang Dito. Coba didiskusikanlah secara kekeluargaan dulu. Baru baik kayak gitu. Enak, mantap itu ku dengar. Neplos ya. Saudara Aris ini menguasai materi apa di dalam berdialog? Saya menguasai materi meluruskan masalah yang bengkok-bengkok begitu, Bang. Masalah yang bengkok-bengkok. Iya. Masalah yang bengkok-bengkok. Bagaimana kalau kita membahas membahas tentang Islam aja? Karena saya tidak pernah memasuki rumah Islam, Bang, atau masjid. Jadi tentu saya tidak paham isinya. Begitu, Bang. Atau kita bahas setan aja, setan. Kalau itu kira-kira menurut Abang cocok, saya hanya jadi pendengar aja di sini, Bang. Karena saya tidak paham tentang setan. Begitu, Bang. Kenapa jadi kacau begini? Iya, baik, kita bahas aja makhluk-makhluk yang ada di sekeliling kita yang kita sebut sebagai makhluk halus. Iya, baru mantap ini, Bang. Kalau ini serius aku mendengarkan. Baik. Saya mulai dari Al-Quranul Karim, di mana di dalam Al-Quran Tuhan pencipta langit dan bumi yang kami imani menerangkan dan menjelaskan kepada kami surah Fatir ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Inna syaitana lakum adum fattakhizu aduwa innama yad'u hisbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sungguh
setan itu musuh bagimu, maka perlakukanlah ia sebagai musuh, karena sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya agar mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Jadi Al-Quran ini menjelaskan kemudian kepada manusia, sesungguhnya sungguh setan itu bagi kalian adalah musuh, kata Allah. Fattakhidhu aduwa, maka perlakukanlah setan itu sebagai musuh. Jangan jadikan sebagai teman, jangan jadikan sebagai sekutu, jangan jadikan sebagai sahabat. Nah, di dalam Qomal ini itu ada dua agama yang kemudian menjadi narasumber. Saudara sebagai narasumber dari Kristen dan saya insya Allah diberi amanah untuk mewakili agama Islam. Jadi di ayat ini menerangkan, mau tidak suka ataupun tidak, ya memang Kristen juga harus mengakui bahwa setan itu adalah musuh. Tapi ada hal yang menarik. Ketika kemudian setan-setan ini, ya iblis, dalam hal ini roh jahat, berusaha dengan sekuat tenaga kemudian untuk mencelakai seorang nabi yang datang kepada Bani Israel, setannya tidak berhasil. Setan ini kemudian tidak berhasil mencelakai nabi Tuhan yang datang kepada Bani Israel mengajarkan jalan keselamatan. Setannya kecewa. Tapi setannya tidak mati akal. Setannya tidak putus asa. Justru atas batalnya dia mengorbankan kemudian Nabi Tuhan di atas muka bumi, dia menggunakan cara-cara yang sangat elegan dikarenakan kegagalan setan, menjadikan kegagalan itu sebagai sebuah hasil yang sangat maksimal dalam menjalankan misinya sebagai setan. Jadi setan berhasil kemudian sebagai setan menjadi makhluk yang paling setan di atas muka bumi. Nah, itu di Islam, Nabi diselamatkan, setannya gagal. Tapi ada menariknya, karena di agama Kristen setannya berhasil. Di Islam setan gagal membunuh Nabi Tuhan. Di Kristen bukan hanya berhasil membunuh Nabi Tuhan, bahkan berhasil membunuh Tuhannya, saudara-saudara kita Kristen. Ini patut kita beri aplaus untuk ucapan kebanggaan bagi teman-teman Kristen yang kemudian mendapatkan hadiah ya dari setan yang berhasil melakukan satu propaganda sehingga ada manusia mati kemudian nanti menjadi Tuhan di Kristen. Ini adalah sesuatu hal yang luar biasa menurut pandangan logika sederhana. Jadi ketika dikatakan di dalam Al-Quranul Karim, sungguh setan itu musuh bagimu, ketika kemudian Nabi Tuhan ingin dibunuh, ya Tuhan pencipta langit dan bumi menggagalkan pembunuhan tersebut. Tapi di Kristen justru setan itu berhasil. Dan setan itu kemudian, mohon maaf, dari hasil dia menyalibkan kemudian, itu membuahkan sebuah pengajaran di mana setan ini kemudian banyak mendapatkan pengikut. Kenapa saya katakan banyak mendapatkan pengikut? Karena hasil daripada pembunuhan terhadap oknum di atas tiang salib, miliaran manusia menjadikan itu sebagai sebuah hadiah yang luar biasa. Akibat daripada upaya iblis membunuh orang di atas tiang salib, melahirkan sebuah agama, kepercayaan, di mana apa yang setan lakukan itu mereka jadikan sebagai sesuatu yang sangat luar biasa dalam kehidupan mereka. Mereka jadikan itu sebagai landasan, sandaran, pondasi, juru keselamatan bagi kehidupan mereka.
Nah, ini hal yang sangat menarik untuk kita perbincangkan. Bagaimana Saudara Aris? Silakan. Oke, terima kasih dengan atas ceramahnya atau teorinya daripada Abang Juma. Iya. Saya akan menanggapi dengan cara Wow. jadi terima kasih banyak dengan atas pengertian logikanya Bang Juma. Tetapi logika saya menanggapi itu Bang tidak ada. Dan itu salah Bang. Tentu saya tidak mau memperdebatkan bila mana Bang, walaupun teorinya itu tidak sama, saya tidak mau berdebat Bang. Intinya saya cukup mengimani dan mempercayai karena sudah terbukti mujizat dan nyata. Gitu Bang. Nah, bagi kami yang diajarkan paling utama kasih. Apapun tantangan, apapun rintangan, apapun cobaan yang kami hadapi, Tuhan mengajarkan ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa-apa. Yang kedua, kasihilah musuhmu sesama dirimu mengasihi temanmu. Seperti abang yang bilang tadi semalam itu, nanti di ribuan tahun Anda menerima balasannya itu abang bilang kan. Tetapi bagi saya secara pendapat saya Bang, secara logika saya, kalau saya tanam pohon cabai yang saya tuai buah cabai, begitulah Bang tentang kebaikan itu bagi kami. Kalau kami tuai yang baik, kami tanam yang baik, yang kami tuai balasannya yang baik, begitu Bang. Terima kasih. Iya. Jadi gini saudaraku, kita berbicara terkait dengan keadaan yang kita alami hari ini, bahwa kita lahir, kita hidup, dan semoga kami umat Islam mati dalam keadaan Muslim. Dan saya mendoakan Saudara Aris bisa juga mati dalam keadaan Muslim. Kita ada dalam kondisi beragama Bang, di mana agama inilah yang menjadi kendaraan kita untuk kita jadikan sebagai dasar pijakan kita selamat berdasarkan agama yang kita anut. Mengapa saya mengatakan bahwa kita harus menjadikan tema ini sebagai alur yang membawa kita detik demi detik menghabiskan waktu pada malam hari ini? Al-Quran Surah Fatir ayat 6. Karena di dalam kitab Kejadian 3:15 Tuhan memproklamirkan permusuhan, di mana Tuhan mengadakan permusuhan antara manusia dengan setan. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Perempuan yang dimaksud di sini adalah Hawa. Keturunan Hawa yang dimaksud adalah Bang Aris dan juga Bang Suma dan semua teman-teman yang menyimak diskusi kita. Kalau kita bisa menelaah dari data Kejadian 3:15 ini, kita tidak bisa santai-santai aja di dalam beragama. Masya Allah. Barakallah. Kita nggak bisa santai aja di dalam beragama. Kenapa? Karena menurut iman kita nih, kami umat Islam beriman kepada kitab Taurat yang datang kepada Nabi Musa. Teman Kristen juga beriman kepada kitab tersebut. Dan menurut teman Kristen, kitab Kejadian itu bagian daripada Taurat. Di situ kita bisa melihat pencipta langit dan bumi itu sudah menyediakan satu kondisi. Jadi Tuhan mengadakan atau cipta kondisi Tuhan itu. Apa cipta kondisi yang Tuhan lakukan? Keturunan Adam, keturunan Hawa, dan iblis dibuat bermusuhan. Kalau dibilang bermusuhan berarti saling membenci satu sama lain. Makanya di dalam Al-Quran itu dikatakan, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan yang baik yang ada di atas muka bumi. Janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh nyata bagimu. Lagi-lagi di Al-Quran mengatakan
setan itu musuh nyata. Nah, di alur cerita umat Islam kemudian beriman kepada Nabi Musa, beriman kepada Nabi Isa, beriman kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adakah kemudian setan menitipkan pesan di dalam ajaran Islam ini? Nanti kita selidiki apakah ada pesan di dalam Al-Quran yang mana itu adalah vitamin yang disisipkan oleh iblis agar manusia itu tertipu menjadi Islam, tapi ternyata Islam itu diajarkan daripada tipu daya daripada setan. Adakah? Nah, ini pertanyaan. Sebaliknya begitu juga. Karena iblis itu adalah setan, iblis itu adalah musuh kita, maka kita melihat dari sisi Kristen. Adakah setan berkarya di dalam ajaran agama Kristen? Misalnya nih, setan berkarya mengantarkan Yesus ke kandang binatang, atau setan berkarya mengantarkan Yesus ke atas tiang salib, sehingga karya daripada setan ini nanti menjadi batang tempat Kristen bergantung keselamatan. Itu dulu. Nah, kalau kita melihat, kita tidak bisa kemudian menafikan bahwa penyaliban itu ternyata di sekelilingnya itu diawali daripada propaganda iblis. Ingat, iblis itu adalah musuh. Bukan hanya Al-Quran, tetapi kitab Kejadian pun mengatakan itu. Kejadian 3 nomor 15. Nah, sebagai musuh, kami umat Islam senantiasa melindungi diri kami. Setiap kami melakukan sesuatu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Setiap kali umat Islam itu selalu berlindung kepada Allah, berlindung kepada Allah dari godaan syaitan. Itu selalu melakukan sesuatu, umat Islam selalu bersandar kepada Allah, kepada Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Selalu bersandar kepada Tuhan untuk melindungi diri dari godaan syaitan. Nah, sedangkan setan itu selalu merongrong kita manusia untuk ikut kepada dirinya. Di Islam kita tidak menemukan adanya satu akidah, poin unsur akidah yang kemudian disisipi oleh setan, unsur syariat yang kemudian disisipi oleh setan. Itu nggak ada. Tapi ketika kita berbicara mengenai Kristen, mohon maaf ini, Yesus berkata di dalam Yohanes 6 nomor 70, aku yang memilih engkau yang 12, satu di antaramu adalah iblis. Apakah iblis ini diam menjadi murid yang taat, atau dia jadi pengkhianat? Rupa-rupanya dia berkhianat. Iblisnya berkhianat, merasuki Yudas sehingga berkhianat. Buah daripada pengkhianatan, Yesus harus meregang nyawa di atas tiang salib. Berarti iblis memiliki unsur keterlibatan di dalam penyaliban terhadap Yesus. Sedangkan Kristen adalah kelompok yang menjadikan penyaliban itu adalah buah karya keselamatan. Dengan kata lain, keselamatan dari Kristen yang ada di Kristen adalah keselamatan yang dipersembahkan oleh yang merasuki Yudas. Ya, silakan Saudara Aris, Anda membangun narasi yang mungkin bisa merangsang otak kita itu untuk menyadari pijakan kaki kita ini benar atau salah di dalam beragama. Silakan. Oke, terima kasih buat Abang Juma. Sebentar Pak, aku izin menyapa dulu yang baru dinaikkan, takutnya ini. Selamat malam Miss Al, dari mana? Dari pihak Kristen sepertinya. Selamat malam Bang. Tadi belum disapa itu. Halo, selamat malam. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan ya Bang ya. Saya dari Kristen sendiri sebagai seorang Katolik Bang. Oke, baik. Oke, terima kasih. Lanjut menyimak dulu ya. Dilanjutkan nanti. Sama izin sebelum dilanjut ini
maksudnya hanya menyampaikan kepada teman-teman di bawah, kalau ada seseorang yang memiliki keperluan dengan sensei, kiranya orang tersebut saja yang mendatangi sensei ya. Siapa yang punya keperluan maka dialah yang pula harus datang ya, yang berusaha begitu kan, jadi tidak perlu lagi di tek-tek begitu. Lanjut, silakan. Oke, terima kasih buat Abang Juma yang saya hormati dengan teori yang disampaikan dari tadi. Tentu itu saya hargai Bang Juma, tapi bagi saya tidak bisa dipengaruhi Bang. Itu pun pengertian daripada secara logika pribadi Abang, bagi saya beda Bang. Ya. Dan saya mau menciptakan satu narasi mengenai tentang keimanan, saya tidak mau Bang. Karena bagi saya cukup mengimani aja apa yang sudah terjadi mujizat bagi saya. Begitu Bang, terima kasih Bang. Oke. Ya sudah, kalau begitu, kalau Anda mengatakan, saudara saya mengatakan Anda tidak mau terpengaruh oleh Bang Suma, Al-Quran menarasikan dengan jelas, innama tunziru manittaba'a sikra wa khasyir rahmana bil gaib. Sering Karim, sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan kepada siapapun yang mau mengikuti mendengarkan peringatan itu. Ya, itu tugas saya kemudian. Iya, Jadi terima kasih, orang-orang Bang. yang iya. Nah, kalau saudara mengatakan saya tidak kemudian mau tergoda oleh Bang Suma, tapi faktanya Anda tergiur dengan apa yang menjadi oleh-oleh dari makhluk yang merasuki Yudas. Inilah yang dikatakan kemudian Al-Quranul Karim. Terima kasih Bang Aris atas kejujuran saudara. Ingat pesannya Kejadian 3:15, keturunan Adam akan dibuat bermusuhan dengan keturunan iblis. Dan kalau kemudian Anda menerima karya iblis, berarti Anda bukan musuhnya, tetapi Anda adalah saudaranya. Itu kenanya kepada Al-Quran, wa kanal kafiru ala rabbihi zahira, dan penolong-penolong dan adalah orang-orang kafir itu adalah penolong setan di dalam durhaka kepada Tuhannya. Oke, saya itu menghargai. Saya menghargai saudara. Kalau itu adalah sudah menjadi pilihan saudara. Mungkin ada teman Kristen yang lain. Silakan Bang. Iya Bang Juma. Karena kenapa saya selalu bertindak dan berpendapat seperti ini? Karena di sini yang selama saya imani tentang kekristenan ini, yang dapat saya diajarkan oleh para pendeta bagi saya, baik dengan jemaatnya, tentang kasih. Tentang kasih. Yang kedua, tentang nubuat, mujizat Bang. Itulah dua-duanya yang saya pegang ajaran daripada Tuhan. 3 bukan 2, 3. Kasih, nubuat, mujizat. 3 Bang. Itulah dua-duanya Bang. Itulah dua-duanya Bang. Saya ikat dalam hati saya. Ya. Itu terbukti dan fakta itu Bang. Orang yang sakit dengan menyebut dalam nama Yesus sembuh Bang. Bang Aris. Ya. Anda ini sadar atau tidak sebenarnya tadi yang disampaikan oleh Sensei bahwa Anda sudah sadar Bang. Anda itu berteman dengan iblis. Berteman dengan iblis. Sadar. Iya, apapun pendapat Anda mengenai tentang pengertian Anda, saya tidak akan menanggapi dan saya hargain itu Bang. Itu aja Bang. Yang kedua, Anda tanggapi bahwa Anda diajarkan termasuk salah satunya mengasihi. Termasukkah itu mengasihi iblis? Abang tahu nggak memilih kasih itu? Iblis. Abang tahu nggak memilih kasih itu? Kita kan sesama manusia Bang. Kenapa abang mengasihi iblis? Itu kan koplak Bang. Oke. Kita kan sesama manusia. Kenapa mengasihi iblis? Itu kan koplak. Saya buktikan kalau saudara saya mengasihi iblis. Sekarang begini. Ya. Apa tujuan iblis kemudian merasuki Yudas? Apa tujuan iblis merasuki Yudas? Ya. Nah, coba tanyalah dia Bang, si Yudas itu.
Maka Apa nomor tujuan? 19, dan Tanyalah si Judas itu, Bang. yang berkhianat kepada Yesus. Tujuannya kemudian Matius 26 nomor 14, kemudian Yudas dari ke-12 murid itu kepada imam-imam kepala. Apa tujuan Yudas menuju kepada imam-imam kepala? Matius 26 nomor 59, imam-imam kepala melakukan kesaksian-kesaksian palsu. Lalu kemudian Yudas datang membocorkan rahasia tempat persembunyian Yesus. Apa yang terjadi? Yesus ditangkap. Ending dari Yesus ditangkap, Yesus disalib. Ending dari penyaliban Yesus, Yesus mati. Ending dari kematian, dosa Kristen ditebus. Siapa yang tepuk tangan ketika kemudian karyanya itu dijadikan sebagai hal yang baik dalam pandangan manusia? Siapa yang tepuk tangan? Siapa, Bang, yang tepuk tangan itu? Saudara Kristen Iya. yang tepuk tangan. Ya sudah, Bang, kalau memang itu. Nggak Nah apa-apa. inilah Ah. maksud saya gini Bang Aris. Anda kan Ya. bertanya siapa apa tadi? Siapa yang kasih Bertepuk tangan. kepada iblis kan gitu ya. Oh iya. Ya, jadi ibarat kata gini Bang, iblis itu membawa narkoba. Hmm. Siapa yang memakan narkoba itu membuat misi jualan iblis itu laris manis kan gitu Bang. Tapi siapa yang menolak narkoba itu maka itu mengecewakan iblis. Iblisnya kemudian meninggalkannya dan iblisnya mencari korban yang baru. Kan gitu Bang Aris. Iya, menurut pendapat pengertian Abang. Begitu, Bang. Bukan menurut pengertian saya. Yang pertama, Loh, Abang yang menyarankan. kenapa Yudas disebut pengkhianat? Kenapa Yudas tidak disebut sebagai orang, disebut orang pengkhianat? Kenapa? Karena pekerjaannya itu baik atau buruk? Buruk. Kalau kita sehat pasti akan sepakat buruk. Hasil pekerjaan daripada Yudas apa? Menghasilkan Yesus mati di atas tiang salib. Siapa yang senang dan bahagia dengan kematian Yesus di atas tiang salib? Karena dosa
Contoh akhlak Ya. Nabi yang mulia itu seperti yang tertulis di dalam hadis Ahmad ya, Abu Dawud. Nabi bersabda, jangan kau mengambil harta saudaramu tanpa izin walaupun hanya dengan maksud bersendau-gurau. Kau tengok, bersendau-gurau nyandain kawan, diambil barangnya supaya nyari-nyari, itu dilarang di Islam. Betapa luhurnya ajaran Nabi Muhammad. Coba bandingkan dengan ajaran Yesus. Ketika Yesus sampai di Betania, di Betfage, Bukit Zaitun, Yesus menyuruh salah seorang muridnya, pergilah kamu ke kampung di depanmu itu, kamu akan menemukan keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan, bawa kemari. Beda kan? Kalau Yesus masih boleh menyuruh mengambil keledai orang tanpa izin, Nabi Muhammad melarang mengambil barang orang lain tanpa izin walaupun hanya dengan maksud bersendau-gurau. Masya Allah, keren gak? Keren Nabi Muhammad gitu loh. Mana otaknya nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, mohon maaf saya ingin menyampaikan bahwa memang dari kemarin saya informasikan Kodondi ada telepon saya klarifikasi terkait dengan apa yang sedang viral ya. Karena saya dengan Kodondi itu memang dari dulu sebelum kenal dengan sahabat-sahabat yang lain, terkecuali Akhi Sugi, memang dari dulu kami sudah sering rangkulan, memang sudah komitmen, beli offline, saya yang ada di online di sosmed. Kemarin beliau nelpon saya panjang lebar bercerita, dan malam ini insya Allah kita mau bincang-bincang, dan ternyata Uniripa untuk menyediakan tempat. Jadi saya mohon izin setelah dari sana insya Allah akan saya balik ke sini, karena ini adalah rumah kita Apologet Islam Indonesia. Boleh ya sahabat-sahabat ya? Siap. Ya, saya ke sana dulu. Teman-teman tetap aja di sini. Insya Allah saya akan balik ke sini lagi. Iya.